Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah ini, yang pada kesempatan kali ini ya, ini siokianya kitab aslinya adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini yang diketahui adalah terdiri dari 40 hadis. Akan tetapi ini ada bonus 2 hadis ya. Ini adalah yang akan kita kaji, hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rasulullah menjelaskan bahwa, atau pernah menyampaikan kepada kita, tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga hawanya, yaitu hawa nafsunya itu mengikuti atau sesuai dengan apa yang aku bawa. Ya, artinya apa yang disyaratkan kepada Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, itu hawa nafsu kita kalau sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, maka kita dianggap orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak, berarti ini belum dianggap sebagai hamba Allah yang beriman secara baik. Haditsun sahihun rawaina fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Ini hadis yang sahih dan kami riwayatkan juga di dalam kitab Al-Hujjah, juga sanadnya sahih. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Baiklah para pemirsa, sekarang kita lacak siapa rawi hadis ini. Nasabuhu Abdullah bin Amr bin As As-Sahmi, abuhu sahabiyun. Nama beliau adalah Abdullah bin Amr bin As As-Sahmi. Ayah beliau adalah salah seorang sahabat atau dari kalangan sahabat juga. Kunyatuhu Abu Muhammadin. Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Artinya Abdullah bin Amr bin As ini punya seorang putra bernama Muhammad. Aslama qabla abihi wa kana ismuhu Al-As. Faghayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sammahu Abdullah. Beliau ini telah memeluk Islam sebelum ayahnya sendiri masuk Islam. Nah, nama beliau tadinya itu Al-As. Tetapi kemudian oleh Rasulullah diubah nama beliau dengan sebutan Abdullah. Kana katsirul ibadati was-shaumi wa qiyamil laili wa qiraatil qur'ani. Beliau ini termasuk sahabat Rasulullah yang banyak sekali melaksanakan ibadah, juga puasa, qiyamul lail, dan juga membaca Al-Qur'an. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu li'annahu minal ulama'il fudala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat mencintai Amr bin As ini, karena beliau termasuk salah satu ulama yang utama di antara sahabat-sahabat Rasul. Jadi para pemirsa, tidak seluruh sahabat Rasulullah itu punya derajat yang alim ya. Tidak seluruhnya. Ada yang menjadi sahabat Rasulullah itu ya hanya cintanya saja dengan Rasulullah, tetapi tidak mampu untuk melakukan ijtihad. Itu banyak. Dan yang terkategori alim, yang betul-betul alim itu tidak lebih banyak daripada yang tidak alim. Nah, Amr bin As ini termasuk salah satu sahabat yang sangat alim, yang kealimannya itu di atas rata-rata. Wa kana kathiral bukai min khasyatillahi hatta ami fi akhir umrihi. Beliau ini orang yang banyak dan seringkali menitikkan air mata, menangis. Ya, menangis bukan karena nggak punya uang, tidak. Tapi beliau menangis ini karena takut kepada Allah. Sampai akhir kehidupan beliau pada usia senja, beliau mengalami kebutaan. Itu dikarenakan banyaknya menangis, takut kepada Allah, sehingga akhir hayat beliau mengalami kebutaan. Adzana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabatil hadithi fa kana aktsar sahabati riwayatan al hadithi. Beliau ini juga sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan hadis, ya. Karena di awal-awal dulu sebenarnya beberapa sahabat itu pengen ya, Al-Quran ditulis, hadis ditulis, semuanya ditulis lah. Tapi Rasulullah itu sempat melarang ya, di awal-awal. Ya. Tapi kemudian sahabat Amr bin As ini diberikan izin oleh Rasulullah untuk menuliskan hadisnya Rasulullah di beberapa tempat ya. Dan sehingga kemudian menjadi wajar kalau Amr bin As ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Selain Abdullah bin Umar, selain Sayyidina Aisyah ya, itu Amr bin As termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lazama abahu fil futuhatil islamiyyati wa intaqala ila Misra, thumma Syam, thumma Makkah. Wallahu Muawiyah al-Kufah. Nah, beliau juga bersama-sama ayahnya itu melakukan atau ya melaksanakan berbagai macam ya, peperangan ya al-futuhat al-islamiyah, itu artinya membuka negara-negara lain dengan cara-cara yang sangat islami ya, tidak melakukan kekerasan kecuali kalau memang umat Islam diperangi ya. Artinya berusaha untuk terus mengislamkan negara-negara yang lain atau daerah-daerah yang lain. Dan kemudian beliau ini pindah ke Mesir, kemudian juga ke Syam, dan kemudian di Mekah. Beliau juga diberikan amanah ya, sempat diberikan amanah oleh Khalifah Muawiyah pada waktu itu untuk memimpin daerah Kufah. Nah, rawa sab'ami'ati haditsin. Beliau ini meriwayatkan 700 hadis. Jadi terkategori banyak ya, 700 hadis. Tuwfiya as-sanah al-khamisah wa sittuna hijriyatan wa umruhu at-tis'ah wa tis'una aman wa dufina bi Makkah wa qida bi Syami wa qida bi Misra. Beliau ini meninggal pada tahun 65 Hijriah. Pada usia 99 tahun. Beliau dimakamkan di Makkah, tetapi ada yang mengatakan juga dimakamkan di Syam, juga ada yang mengatakan beliau ini dimakamkan di Mesir. Ya, jadi ini termasuk salah satu tugas para ahli sejarah di mana sebenarnya beliau ini dimakamkan. Tapi jejak-jejak beliau artinya di Mekah juga ada, di Syam juga ada, di Mesir juga ada, karena beliau yang pernah menempati 3 daerah itu. Di Mesir juga pernah, di Syam juga pernah, dan juga di
Mekah juga beliau pernah. Jadi wajar kalau kemudian meninggalnya beliau pun ada beberapa riwayat yang menyatakan demikian. Nah, para pemirsa sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif ila tariqil imanil kamil wal amal salih wal khalas min fitnati wa tamassuk bisyar'i wa huwa ay yakuna al muslimu tabi'an li syar'i alladhi jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui hadis yang sangat mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengarahkan, memberikan petunjuk kepada kita tentang jalan pembentukan keimanan yang sempurna. Artinya bagaimana cara kita membentuk keimanan kita secara sempurna. Atau juga bagaimana cara-cara kita untuk beramal solih, kemudian juga selamat dari mara bahaya, dari fitnah, ya, dan juga mampu untuk memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Yaitu supaya kita, masing-masing kita, setiap kita sebagai muslim itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah menurunkan banyak sekali, entah itu yang namanya doktrin, entah itu yang namanya nasihat, entah itu yang namanya hukum kepada Rasulullah SAW. Dan syariat Allah, ya, yang kemudian di sisi lain juga diwujudkan di dalam bentuk perbuatannya Rasulullah. Banyak sekali perkataan-perkataan Rasulullah. Dari sejak awal kenabian atau mungkin bahkan sebelum kenabian, banyak sekali perilaku Rasulullah yang bisa dicontoh sampai akhir kehidupannya beliau. Itu semuanya merupakan rangkaian yang patut dan bahkan harus kita contoh dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah cara yang diberikan Rasulullah supaya iman kita menjadi sempurna, kemudian juga kita dapat melakukan berbagai macam amal yang salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal qudwatul hasanah. Rasulullah itu merupakan qudwah hasanah. Beliau merupakan figur yang dapat dijadikan sebagai tauladan yang sangat baik bagi kita. Wal muslimu kamilul iman, qalbuhu wa nafsuhu taba'uhu wa ma yuhibbuhu muwafiqun li syar'illahi ta'ala. Nah, seorang muslim memang seyogianya itu memiliki kesempurnaan di dalam keimanan. Ya, artinya bahwa hati kita, jiwa kita, tabiat kita, dan segala sesuatu yang kita cintai itu selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibalik, ya. Jangan syariat yang mengikuti hawa nafsu kita, tetapi hawa nafsu kita sesuai tidak dengan syariatnya Allah, sesuai tidak dengan apa yang diajarkan Rasulullah, sesuai tidak dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau belum sesuai, berarti agama yang kita paksa untuk mengikuti hawa nafsu kita, ya, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, maka akan rusaklah tatanan keagamaan kita. Ya, sama halnya orang mungkin menggebu-gebu ingin menegakkan negara Islam, misalnya di Indonesia, akan tetapi cara yang digunakan adalah cara-cara kekerasan, pemaksaan kepada yang lain. Itu artinya, para pemirsa, bahwa agama dipaksa tunduk pada hawa nafsunya. Nafsu apa? Nafsu menaklukkan, nafsu melakukan kekerasan, ya, nafsu memaksakan kehendak, ya, mengenai Islam yang mungkin itu hanya tafsirannya sendiri, yang belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Nah, amma idza fa'ala ma yuhibbu min asy-syahawati wal muharramat faqad waqa'a fil mahdhur. Nah, seandainya kita selaku muslim kok melakukan
sesuatu yang itu sesuai dengan syahwatnya saja, atau perilaku dan tindakan kita justru malah seirama atau searus dengan syahwat atau juga dengan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, maka sungguh kita itu sebenarnya telah jatuh ke dalam jurang yang penuh dengan mara bahaya. Wa khasira 'amaluhu fid dunya wal akhirati wa naqasa imanu. Dan sungguh telah rugilah perbuatan-perbuatan kita selama di dunia dan juga di akhirat nanti, dan itu pun telah berkurang banyak sekali kualitas keimanannya atau keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya para hadirin atau para pemirsa sekalian, hati-hati sekali. Ya. Ajak dialog hawa nafsu kita, ajak dialog desire kita, hasrat kita. Apakah hasrat kita sudah sesuai dengan syariatnya Allah? Apakah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Apakah sesuai dengan apa yang diajarkan para ulama kita? Ajak dialog terus menerus. Ya. Contoh saja misalnya, kita mungkin malas untuk bangun malam, melaksanakan qiyamul lail, atau malas untuk membaca Al-Quran. Segera ajak dialog hati kita, hawa nafsu kita, ajak dialog. Kenapa kok kita menjadi malas untuk membaca Al-Quran? Kenapa kita malas untuk bangun malam? Itu berarti ada yang bermasalah di dalam kualitas iman kita. Nah, sebenarnya secara sadar ya, bagi kita yang pernah mungkin belajar meskipun sedikit, pasti tahu dan paham bahwa apa yang ia lakukan itu sesuai atau tidak dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini pula, ada salah seorang yang sangat bijak pernah ditanya, Su'ila ahadul hukama'i manil muluku. Seorang ahli bijak pernah ditanya, ya, siapa sih yang disebut sebagai penguasa itu? Ya. Maka beliau menjawab, man malaka hawahu wattaba'a ridha maulahu. Yang disebut sebagai penguasa yang hakiki itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, itu penguasa duniawi saja, yang itu mungkin hanya sifatnya sementara. Karena buktinya juga jabatan bupati hanya 5 tahun di kita, presiden juga 5 tahun, hanya pun dapat dipilih 1 lagi, ya. Tidak boleh selamanya. Itu bukan penguasa yang hakiki, tetapi penguasa yang hakiki adalah, beliau menjelaskan, yaitu siapapun yang mampu menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia mengikuti ridha Tuhannya, maka itulah yang disebut sebagai penguasa yang hakiki. Baiklah para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita ini tergolong dari hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW yang sempurna keimanan kita. Dan di antara tanda-tanda sempurna keimanan kita adalah ketika hawa nafsu kita ini, perilaku kita, tindakan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, apa yang dianjurkan Rasulullah, dan juga apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan dengan demikian mudah-mudahan seandainya kualitas keimanan kita menjadi sempurna, maka insya Allah kita pun akan menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.